Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ayat harian kita hari ini, Rabu 30 Juni 2021, diambil dari Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Demikian firman Tuhan. Jangan tawar hati pada masa kesesakan. Kitab Amsal adalah kumpulan nasihat yang berisi hikmat dan kebijakan dalam menghadapi berbagai corak manusia dan corak kehidupan di dalam dunia ini. Barangkali lebih jelas jika kita membaca dalam Bible sebagai berikut. Mologodoran roham diari hagugutan lamoruma gugum. Dulu di salah satu desa, seorang anak bertanak nasi sebelum dia berangkat ke sekolah. Keadaan pada zaman itu, masyarakat memasak kebutuhan makanan dan minumannya masih memakai kayu api. Dan biasanya kayu api diletakkan pada suatu tempat di atas dapur. Kalau dalam bahasa Batak disebut salean. Agar kayu itu cepat kering. Tiba-tiba api itu menjilat kayu api yang sudah kering di atas dapur dan mulai menyala. Anak itu tidak gugup dan tidak takut. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan tidak guduron, dang guduran ibana nih. Dia segera mengambil air satu ember dan menyiramkannya ke arah api yang sudah mulai marak sehingga api itu padam. Sekiranya dia gugup dan hanya berteriak-teriak tanpa aksi, maka keseluruhan rumah yang terbuat dari bahan yang sangat sederhana itu akan musnah terbakar. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, ilustrasi di atas menggambarkan bahwa jika terjadi kesesakan atau hagugutan, jangan tawar hati, jangan kalap, takut atau gugup. Karena sikap itu akan meluluhkan kekuatan kita yang ada. Karena kita sudah tidak ada harapan. Aksi yang terutama kita lakukan ialah dengan doa yang bisa memadamkan segala ancaman yang ada. Dan kita terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Dan kemudian akan memenangkan pergumulan hidup. Jemaat yang dikasihi Kristus. Dalam hal ini kita dapat mengambil teladan dari Rasul Paulus. Ketika dia menghadapi banyak pergumulan,
Dia berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Yang dalam bahasa Batak disebut dina saluhut dohami marhapor suhon alai dang hapusohan tarsosak alai dada tarhapi. Saudaraku, kita sering menghadapi bermacam pergumulan yang dapat dikategorikan kecil atau besar, dan mungkin sampai pada pergumulan yang menindas perasaan dan hati kita. Salomo dalam ayat ini atau dalam renungan ini mengingatkan kita agar tidak tawar hati yang dapat menyuruhkan bahkan menghabiskan kekuatan kita sehingga kita kalah. Rasul Paulus dalam ayat yang kita kutip tadi mengaku tidak terjepit dan tidak putus asa. Mata imannya tetap cerah melihat situasi, dan oleh iman itulah dia memenangkan segala pergumulan yang terjadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat kasih penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Bahkan di pagi yang indah ini, kami juga masih Tuhan cukupkan dan melindungi kami dengan berbagai keadaan yang kami hadapi di dalam hidup ini. Seperti firman Tuhan di hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak tawar hati di dalam menghadapi segala cobaan yang kami hadapi. Mampukan kami Tuhan untuk kami bisa melewati segala macam pergumulan hidup kami. Karena hanya bersama-Mu saja kami dapat dimampukan. Biarlah kami senantiasa tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang terjepit sekalipun. Jangan kami menjadi orang-orang yang gampang berputus asa di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa saat ini buat pemimpin negara kami, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah sekalipun. Berkati mereka di dalam menjalankan tugasnya, terutama di masa-masa keadaan sulit saat ini ya Tuhan. Topang mereka di dalam tugasnya dan berikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu. Juga biarlah mereka bekerja di dalam hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk menjalankan negara kami ini. Dan juga jemaat-Mu, kami berdoa dari sekolah minggu, remaja Naposo, kaum bapak ibu dan juga kaum lansia. Kiranya Tuhan berkati mereka menjadi saluran berkat-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu dapat bersaksi bahwa kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan selalu menaungi hidup kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.